Selamat siang Pak Wahyu, selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi pada chapter 13 mengenai Transformational Leadership through Effective Internal Communication dan chapter 14 mengenai Leadership through Effective External Relation. Berikut adalah anggota kelompok kami. Pada awal chapter 13, kami akan membahas mengenai Selecting the Best Leadership Style to Connect with Internal Audiences. Steve Jobs adalah seorang pemimpin visioner. Dia memiliki visi dalam mengembangkan produk Apple untuk mengubah dunia. Dengan keyakinan yang kuat, dia membuat seluruh timnya percaya pada prinsip utamanya, yaitu untuk mengubah dunia dengan ide-idenya yang inovatif. Berbeda dengan Jobs, Dalai Lama adalah pemimpin afiliatif yang lebih mendorong timnya dengan pendekatan emosional yang didasarkan pada perasaan dan dukungan. Pemimpin memiliki sejumlah gaya kepemimpinan untuk dipilih dalam situasi atau organisasi tertentu. Para pemimpin menggunakan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang orang-orang di organisasi untuk membantu dan dalam pemilihan gaya kepemimpinan. Ada 6 kategori gaya kepemimpinan, yaitu visionary, coaching, afiliatif, democratic, persuading, dan commanding. Yang pertama yaitu Visionary Leadership Style. Gaya kepemimpinan visioner biasanya mengartikulasikan tujuan dan sasaran yang menarik bagi orang-orang yang mereka pimpin, sehingga orang-orang menjadi percaya dan membuat orang ingin mengikutinya. Pemimpin ini biasanya menawarkan visi yang jelas dan menginspirasi karyawan untuk bergerak ke arah itu. Pemimpin visioner menginspirasi kreativitas dan kerja tim, karena anggota tim didorong oleh tujuan akhir yang lebih besar dari apa yang mereka kerjakan sehari-hari. Pemimpin visioner baik dalam situasi transisi, ketika perubahan membutuhkan visi baru, atau ketika memerlukan suatu arah. Yang kedua yaitu Coaching Leadership Style. Coaching leader adalah coach bagi anggota tim yang lebih berpengalaman. Mereka membantu anggota untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja mereka dengan terus memberikan mereka umpan balik. Coaching leadership ditandai dengan kolaborasi, dukungan, bimbingan, dan memberikan budaya pendampingan yang kuat, dan menempatkan pentingnya training and development serta tanggung jawab manajemen untuk mengembangkan orang lain. Gaya kepemimpinan ini sesuai untuk membantu peningkatan kinerja dengan membangun kemampuan karyawan dalam jangka panjang. Yang ketiga yaitu Affiliative Leadership Style. Gaya kepemimpinan afiliatif lebih mengutamakan orang, berkonsentrasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan membangun ikatan emosional. Walaupun kurang menekankan pada penyelesaian tugas, para pemimpin ini cenderung menghargai orang dan perasaan mereka, dan lebih pada kebutuhan emosional karyawan. Mereka berusaha untuk membuat orang lain senang, menciptakan harmoni, dan membangun resonansi tim. Affiliative leadership style ini sesuai untuk menyembuhkan keretakan dalam tim, memotivasi selama masa-masa stres, atau memperkuat koneksi. Yang keempat, Democratic leadership style. Jadi, apa yang Anda pikirkan? Kata-kata ini adalah ungkapan yang dapat didengar dari para pemimpin yang menunjukkan gaya kepemimpinan demokratis. Pemimpin demokratis membuat keputusan bersama dengan anggota tim, terlepas dari peringkatnya, dan bekerja sama erat dengan tim untuk mencapai hasil yang terbaik. Pemimpin demokratis adalah pendengar dan kolaborator yang sangat baik. Mereka mahir memasukkan orang lain dalam menghasilkan ide dan pemecahan masalah. Mereka menyadari keterbatasan mereka sendiri dan dengan rela meminta orang lain untuk mengisi gap dalam keahlian atau pengalaman tertentu. Pemimpin demokratis sesuai untuk membangun dukungan atau untuk mendapatkan masukan yang berharga dari karyawan, serta bekerja paling baik ketika anggota tim sudah berpengalaman dan memiliki pengetahuan yang kuat di bidang fungsional mereka. Yang kelima yaitu Persuading Leadership Style. Pemimpin ini berfokus pada target dan kecepatan pencapaian target tersebut. Mereka menetapkan standar kinerja dan jadwal bagi tim untuk mencapai tujuan dan mendapatkan hasil yang terbaik.
Gaya pemimpin ini biasanya memastikan pekerjaan sesuai jadwal dan mencapai tujuan dengan cepat. Mereka cenderung tidak mengadakan forum terbuka dengan karyawan, tapi memilih untuk membuat keputusan sendiri atau dengan kelompok tertentu dan berkomunikasi dengan karyawan ketika mereka memiliki kinerja yang sukses untuk dirayakan atau ide baru untuk didorong. Gaya ini bekerja paling baik ketika karyawan memiliki motivasi tinggi dan sudah menjadi pekerja yang kompeten. Yang keenam yaitu commanding leadership style. Gaya kepemimpinan ini membuat keputusan sendiri dan memberi perintah kepada anggota untuk mencapai tujuan. Pemimpin ini dapat membuat keputusan dengan cepat. Mereka tidak perlu melalui diskusi apapun untuk menghasilkan keputusan di sebagian besar waktu, sehingga akan menghemat banyak waktu. Pemimpin ini sesuai dalam keadaan krisis, sesuai untuk memulai perubahan haluan dan situasi dengan anggota tim yang tidak berpengalaman atau dengan karyawan yang bermasalah. Semua gaya ini bekerja dengan baik dalam situasi tertentu, dan seringkali tim membutuhkan campuran gaya kepemimpinan yang berbeda di berbagai kerja dan proyek kerja. Maka dari itu, pemimpin harus dapat menyesuaikan gaya kepemimpinannya sesuai dengan situasi yang berbeda. Oke, selanjutnya yaitu tentang recognizing the strategic cultural role of employee communication atau komunikasi strategis dan budaya pekerja, di mana hal ini memiliki peran penting dalam lingkungan kerja. Pemimpin yang transformasional akan menyadari bahwa hubungan internal di antara pekerjanya sangat penting. Lingkungan kerja harus mampu memastikan bahwa pekerjanya well-informed atau mendapat pengarahan dengan baik, dan menjaga esensi nilai-nilai integritas dalam mengkomunikasikan segala hal dalam lingkungan kerja itu sendiri. Mulai dari hal-hal di dalam strategi sepenuhnya ke depan maupun di dalam kehidupan kerja setiap harinya. Budaya di dalam organisasi transformasional menanamkan komitmen jangka panjang di pekerja-pekerjanya. Hal ini menjadikan para pekerja memiliki keinginan untuk mencapai tujuan dan kepentingan bersama. Budaya ini didasari karena adanya rasa saling membutuhkan antara satu sama lain dan kesadaran diri para pekerja dan pemimpin untuk mementingkan kepentingan organisasi dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Lalu, pemimpin transformasional mempengaruhi 3 bidang budaya organisasi, yaitu yang pertama ada pola pikir internal orang-orang di dalam organisasi, yang kedua ada budaya orang-orang di dalam organisasi, yang ketiga ada budaya di luar organisasi. Peran pemimpin dalam mempengaruhi budaya-budaya tersebut kepada para pekerjanya diwujudkan melalui kata-kata yang ia sampaikan dan tindakan yang ia lakukan. Lalu dalam buku Edgar Sins yang berjudul Organizational Culture and Leadership mengatakan bahwa para pemimpin menanamkan budaya melalui tindakan mereka dan bagaimana mereka mengelola operasi secara keseluruhan. Terdapat 6 poin mekanisme primer dan 6 poin sekunder dalam buku ini. Yang pertama adalah 6 poin mekanisme primer, yaitu ada apa yang diperhatikan, diukur, dan dikendalikan oleh pemimpin secara teratur. Yang kedua ada bagaimana para pemimpin bereaksi terhadap insiden kritis dan krisis organisasi. Yang ketiga ada bagaimana para pemimpin mengalokasikan sumber daya. Yang keempat ada teladan, pengajaran, dan pembinaan yang disengaja. Lalu yang kelima, bagaimana para pemimpin mengalokasikan penghargaan dan status. Dan yang terakhir, bagaimana para pemimpin merekrut, memilih, dan mempromosikan dan juga mengucilkan. Lalu selanjutnya ada 6 poin sekunder dan mekanisme penguatan. Yang pertama ada desain atau struktur organisasi, yang kedua sistem dan prosedur organisasi, yang ketiga situs dan ritual organisasi, dan yang keempat desain ruang fisik, fasad, dan bangunan. Lalu yang kelima ada cerita tentang peristiwa dan orang penting. Yang keenam pernyataan formal tentang filosofi, kredo, dan piagam organisasi. Semua mekanisme tersebut menjelaskan tentang pemimpin organisasi dan gaya kepemimpinan yang secara langsung akan dipengaruhi budaya di dalam organisasi tersebut. Seperti contohnya bentuk bangunan. Dalam bentuk bangunan saja dapat mencerminkan budayanya, misalnya dari ruang leader berada pada lantai paling atas.
Hal ini tentunya akan menyusahkan pekerjanya untuk mengakses leader-leadernya. Dan juga kita dapat menilai dari hal ini bahwa kepemimpinan dalam gedung tersebut cenderung hierarki, di mana tingkatan antara pemimpin dan pekerja sangat diperhatikan. Sebaliknya, jika pemimpin memilih ruangan yang berada di tengah-tengah pekerjanya, misal pekerjanya jadi mudah untuk mengaksesnya, hal ini menunjukkan bahwa sistem budaya di organisasi tersebut lebih informal. Lalu, jika pemimpin ini mengubah budaya yang ada di organisasi itu, namun tidak semua, hanya beberapa saja, misalnya hanya ingin merubah hierarki yang diubah menjadi lebih informal, maka pemimpin harus dapat menginformasikan dan mengkomunikasikan perubahan yang akan dilakukan dengan cara mengatakan kepada para pekerjanya dan memberikan contoh yang konkret. Contoh yang konkret ini bisa diwujudkan dengan cara melibatkan para pekerja untuk mengambil keputusan, tidak diputuskan oleh pemimpin sendiri. Lalu dalam hal ini nantinya akan menemui banyak sekali perubahan yang akan terus terjadi seiring dengan berjalannya hal baru. Jadi para pemimpin dan juga pekerja harus membiasakan diri dan fokus kepada proses tersebut. Perubahan yang terjadi juga bukan karena keputusan pemimpin saja, namun juga ada kesepakatan dari pekerja, di mana nantinya pemimpin harus menjelaskan kepada para pekerjanya tentang visi dan misi mengapa dilakukan perubahan. Karena komunikasi antara pemimpin dan pekerja ini memiliki tujuan untuk menciptakan dukungan-dukungan yang membuat organisasi atau perusahaan tersebut berhasil. Semua komunikasi pekerja atau komunikasi di lingkungan kerja dapat dan harus mencapai tujuan dasar, di mana tujuan tersebut akan dituliskan di dalam poin-poin berikut. Oke, jadi di sini ada 5 tujuan komunikasi karyawan yang harus dicapai. Yang pertama itu ada mendidik karyawan dalam budaya organisasi, visi dan tujuan strategis. Yang kedua ada memotivasi dukungan karyawan untuk organisasi. Yang ketiga ada mendorong kinerja yang lebih tinggi dan upaya direksi untuk mencapai tujuan tersebut. Yang keempat, membatasi kesalahpahaman dan rumor yang dapat merusak moral dan produktivitas. Dan yang kelima, sejajar karyawan di belakang tujuan kinerja organisasi dan posisikan mereka untuk membantu mencapainya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Berikutnya saya akan membahas mengenai membangun komunikasi internal yang efektif. Menciptakan pesan internal yang akan dikirim kepada karyawan adalah tanggung jawab utama dari seorang pemimpin. Pada gambar ini adalah model yang didasarkan pada praktik terbaik komunikasi internal yang dapat berfungsi sebagai salah satu teknik analisis atau kerangka kerja untuk mengukur dan menetapkan pendekatan komunikasi secara strategi internal yang efektif. Model ini menunjukkan bahwa komunikasi internal yang efektif terdiri dari manajemen yang mendukung, pesan yang ditargetkan, media atau forum yang efektif, staf yang ditempatkan dengan baik, serta penilaian yang berkelanjutan. Saya akan membahas semuanya secara satu persatu. Saya akan memulai dari manajemen yang mendukung. Dalam hal ini, semua karyawan dalam posisi kepemimpinan mencontohkan perilaku komunikasi yang mereka harapkan dari orang-orang yang mereka awasi. Jika sebuah organisasi ingin karyawan melihat komunikasi sebagai hal yang penting, maka para pemimpin juga perlu menunjukkan sikap yang menekankan bahwa komunikasi adalah suatu hal yang penting. Para pemimpin dan manajer terlibat langsung dalam tanggung jawab untuk menyampaikan pesan-pesan penting kepada bawahan mereka, dan juga mereka harus berkomunikasi secara terbuka ke seluruh kelompok organisasi. Manajemen yang mendukung untuk komunikasi juga bisa diartikan sebagai memasukkan komunikasi yang efektif mengenai tinjauan kinerja dan mengakui mereka yang unggul dalam berbagai hal atau bidang. Apa yang diukur adalah apa yang diperhatikan dan apa yang dilihat karyawan sebagai nilai dalam organisasi. Pesan yang ingin disampaikan oleh para pemimpin kepada organisasi adalah bahwa komunikasi adalah suatu hal yang penting dan merupakan tanggung jawab semua orang, tidak terbatas pada kegiatan staf komunikasi saja. Tanpa contoh
positif kepemimpinan untuk menetapkan prioritas tinggi dalam komunikasi yang terbuka dan jujur, saluran komunikasi tidak akan mengalir dengan bebas, dan seluruh organisasi tidak akan melihat komunikasi sebagai hal yang penting. Berikutnya pada poin yang kedua, mengenai pesan yang ditargetkan. Komunikasi yang efektif bergantung pada bagaimana membuat semua pesan untuk audiens yang menerimanya, sehingga para pemimpin perlu menganalisis banyak audiens internal dan memahami pesan apa yang harus dikirimkan ke audiens. Pesan yang dikomunikasikan dalam organisasi harus konsisten, baik secara internal maupun eksternal, sehingga para pemimpin mungkin perlu menyampaikan pesan kepada kelompok tertentu dengan penekanan dan bahasa yang sedikit berbeda. Pesan yang disampaikan pastinya harus relevan dan bermakna untuk setiap kelompok karyawan yang ditargetkan. Namun, perlu diperhatikan juga bahwa pesan harus konsisten dengan strategi dan pesan perusahaan secara keseluruhan. Misalnya, di perusahaan besar, setiap unit bisnis atau divisi mungkin perlu membuat versi pesan dengan penekanan dan bahasa yang berbeda untuk karyawannya, atau mengubah pesan secara keseluruhan dari sumber pesan menjadi pesan yang dapat dicerna dan ditindaklanjuti yang akhirnya dapat dipahami dan ditindaklanjuti oleh karyawan perusahaan tersebut. Berikutnya yaitu media dan forum yang efektif. Organisasi tidak boleh menerima begitu saja bahwa semua karyawan menerima informasi melalui saluran yang mereka harapkan atau mereka sukai. Organisasi mungkin perlu mengkomunikasikan pesan melalui beberapa media berbeda untuk menjangkau semua karyawan. Para pemimpin perlu melihat secara kritis mengenai media, memutuskan kapan situasi yang berbeda membutuhkan media yang berbeda, dan mensurvei karyawan untuk menentukan apakah mereka menerima pesan yang dimaksudkan melalui media yang dipilih oleh perusahaan. Misalnya, beberapa organisasi mungkin memproduksi buletin dan majalah karyawan secara berkala. Namun, jika mereka mensurvei karyawan tentang berapa banyak yang membacanya, mereka mungkin menemukan bahwa karyawan lebih suka menerima informasi melalui media lain, seperti email, blog perusahaan, atau intranet perusahaan. Jika karyawan lebih memilih komunikasi tatap muka daripada tidak langsung, organisasi juga perlu menyesuaikan sistem dan prosedur untuk memungkinkan pertukaran yang sering di antara karyawan di semua tingkatan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang keempat adalah staf yang ditempatkan dengan baik. Penelitian menunjukkan bahwa staf komunikasi harus ditempatkan dekat dengan masalah dan keputusan bisnis yang paling penting yang terlibat dalam proses perencanaan strategis dan bisnis agar komunikasi dapat sepenuhnya berjalan dengan efektif. Jika organisasi cukup besar untuk memiliki komunikasi yang profesional dan ingin mendorong komunikasi ke seluruh organisasi, maka mereka semua harus ditempatkan di semua tingkat organisasi. Memiliki staf komunikasi yang dekat dengan fungsi yang berbeda atau dalam setiap kelompok dan unit bisnis menandakan pentingnya komunikasi dan memberikan keahlian ketika pesan perlu disesuaikan dengan kelompok yang berbeda. Dan yang terakhir adalah penilaian yang berkelanjutan. Agar komunikasi menjadi efektif, para pemimpin perlu menunjukkan dengan jelas bahwa mereka menganggap komunikasi yang baik itu adalah sesuatu yang berharga dan penting. Organisasi harus mengevaluasi keefektifan komunikasi sebagai bagian dari penilaian kinerja setiap karyawan dan memberikan pengakuan yang tepat untuk setiap keunggulan yang karyawan lakukan. Hal ini bisa dilakukan dengan formulir evaluasi karyawan yang mencakup beberapa pertanyaan tentang seberapa baik karyawan berkomunikasi dengan orang lain di departemen mereka, serta orang-orang di luar kelompok mereka, atau pertanyaan yang lainnya. Selain itu, organisasi harus menilai efektivitas komunikasi di seluruh perusahaan secara formal dan sering dengan sasaran yang jelas.
Prosedur penilaian harus mencakup dan memastikan apakah pesan yang penting dapat menjangkau semua karyawan dan seberapa baik pesan ini dapat dipahami oleh karyawan. Cara tercepat untuk mendapatkan gambaran tentang apa dan bagaimana komunikasi adalah dengan mensurvei sampel organisasi yang terstratifikasi. Menggunakan model atau kerangka analitis serupa untuk mengembangkan strategi komunikasi dan bertujuan untuk mencapai beberapa praktek akan membantu organisasi dalam mencapai komunikasi internal yang lebih baik. Kegagalan untuk mendekati komunikasi secara strategis dan menyadari pentingnya komunikasi internal akan menghalangi organisasi manapun untuk membangun budaya yang kuat dan bersatu, serta membatasi kemampuan pemimpin untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya kita akan membahas menggunakan visi dan misi untuk memperkuat komunikasi internal. Mengomunikasikan visi dan misi dapat memperkuat posisi leader pada organisasi tersebut. Namun, visi dan misi yang seperti apa sih? Yaitu visi dan misi yang kuat dan diartikulasikan dengan baik, serta membawa kejelasan tujuan, yang mana itu dapat menginspirasi, memotivasi, dan menyatukan semua anggota organisasi tersebut. Nah, tapi kita perlu tahu dulu nih, harus mengerti pentingnya visi dan misi. Dalam buku Built to Last, ditulis oleh James Collins dan James Porras, mengatakan bahwa visi itu sangat berperan penting terhadap performa perusahaan. Tetapi, untuk mencapai itu, diperlukan ada 3 poin penting yang terkait dengan visi tersebut. Yang pertama adalah visi yang jelas, yang kedua relevan, dan yang ketiga diarahkan untuk memberikan layanan atau produk yang benar-benar bermanfaat. Mereka juga mengatakan bahwa company yang visionary menghasilkan profit paling tinggi di masa mendatang. Nah, kenapa sih visi dan misi itu penting dalam perusahaan? Jadi, visi dan misi itu dapat menginspirasi individu di dalamnya. Tentunya kalau sudah menginspirasi bisa meningkatkan produktivitas mereka. Yang kedua, membuat fondasi perusahaan menjadi kokoh. Yang ketiga, memenuhi kepuasan antara perusahaan dan individu yang bekerja. Dan yang keempat, memberikan arah yang jelas mau kemana perusahaan atau organisasi ini berjalan. Tapi sebelum itu, kita definisikan dulu visi dan misi. Misi merupakan sebuah statement berupa alasan mengapa suatu organisasi atau perusahaan itu ada, dan intensi utamanya adalah internal perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, ini seperti misi Google dan Microsoft nih. Google yaitu to organize the world's information and make it universally accessible and useful. Selanjutnya yaitu visi. Visi merupakan tujuan dari leader dan aspirasi organisasi, yaitu berupa deskripsi yang menginspirasi dan bersifat achievable, serta reasonable dalam time frame yang jelas. Nah, seperti Amazon nih, to be Earth's most customer-centric company. Jadi, tidak hanya berangan-angan, tidak hanya berhayal, memang achievable, reasonable, jelas. Nah, teman-teman bisa lihat nggak nih, perbedaannya tuh di mana? Sederhananya tuh sebenarnya gini, misi itu berfokus pada apa yang ada sekarang, apa yang di sini, sedangkan visi itu berfokus pada masa depan, di depan sana gitu loh. Mau dibawa kemana nih perusahaan ini nih? Nah, kalau mau dibawa ke sana, begini loh caranya itu misi. Selanjutnya, ensuring that the mission and vision are effective. Kita sudah menentukan visi dan memahami misi dan visi itu apa. Lalu selanjutnya pertanyaannya adalah, apakah memang visi dan misi itu sudah efektif? Nah, jadi ada beberapa syarat nih. Misi itu dapat dikatakan efektif apabila sudah menjawab hal-hal seperti berikut. Yang pertama, misi itu juga harus inspiratif. Tentu dong. Yang kedua, harus jelas, dapat masuk logika. Yang ketiga, tentunya misi dari perusahaan itu harus bisa relevan, fleksibel, menyesuaikan dengan perkembangan zaman.
Yang keempat, ditargetkan untuk memberdayakan pegawai terlebih dahulu. Nah, kalau visi gimana nih? Visi itu yang pertama dan yang paling utama adalah terdapat target dan arah yang jelas. Yang kedua, mempersiapkan masa depan perusahaan tetapi menghormati masa lalu. Apa maksudnya menghormati masa lalu? Ya kita lihat juga nih, apakah memang di masa lalu perusahaannya tuh seperti apa sih visinya? Jangan terlalu melenceng, gitu. Dan yang ketiga, actionable. Nah, tentunya visi dan misi ini harus berkaitan, teman-teman. Artinya, visi dapat membuat misi baru, dan misi pun juga dapat membuat visi. Pertanyaan selanjutnya, setelah kita tahu visi dan misi itu apa, bagaimana cara membuat visi dan misi efektif, langkah-langkahnya seperti apa sih? Nah, tentunya kan nggak bisa langsung saklek nih jadi visi, nih jadi misi, kan nggak bisa. Yang pertama itu membuat draft awalnya dulu. Jadi kita trial and error dulu, evaluasi dulu gitu. Nah, untuk misi dan visi itu juga perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. What do we do? Why we exist? What is our value proposition? What our core products? Nah, itu harus bisa terjawab dulu tuh. Yang kedua, perjelas artinya. Jadi dalam penyusunan visi dan misi itu tidak terdapat kata-kata yang multitafsir. Semuanya jelas, orang yang membaca itu jadi paham, tahu maksudnya. Dan tim itu juga mengkritik kata demi kata gitu. Jadi apakah memang visi dan misi yang sudah dibuat ini adalah yang terbaik atau bisa jadi lebih baik? Gitu. Dan yang ketiga, batasi penggunaan maksimal 25 kata. Oh tentu dong. Yang namanya visi dan misi itu kan harus mudah diingat dan meaningful. Ini bukan artikel. Jadi bisa melekat lah dalam pikiran. Yang keempat, kembangkan strategi agar visi dan misi actionable and specific. Jadi kita membuat target yang terukur dan dibagi menjadi dipecah-pecah gitu ya, quantitative and qualitative goals. Ini juga selaras dengan yang dikatakan buku Atomic Habits, yang mana kalau kita membuat sebuah target, kita harus bisa breakdown nih, jadi kecil-kecil gitu. Jadi target yang mungkin target bulanan, jadi target harian, seperti itu. Jadi dipecah-pecah lah. Dan yang kelima, meeting dengan karyawan untuk test the mission and the vision. Tentunya kalau udah melewati 4 langkah sebelumnya, itu kita juga diskusi dong, apakah memang ini benar-benar sudah menjadi final? Apakah masih ada yang di-eval? Apakah masih ada yang bisa diperbaiki? Seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai designing and implementing effective change communication. Jadi di sini untuk mencapai perubahan efektif, pemimpin tuh harus menghadapi tantangan untuk bisa reach out karyawan melalui komunikasi ke pemimpinan yang efektif di sebelum, selama, dan setelah transformasi yang terjadi di organisasi berlangsung. Tanpa komunikasi karyawan yang efektif dan pendekatan cermat terhadap komunikasi kepemimpinan, transformasi tidak akan bisa mengatasi penolakan dan hambatan yang akan terjadi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai determining the scope of change communication. Di sini, untuk menetapkan tingkat perubahan yang dipertimbangkan dan jumlah komunikasi yang diperlukan, para pemimpin harus mengajukan beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah perubahan yang diusulkan merupakan transformasi besar bagi organisasi atau hanya terdiri dari penyesuaian tambahan saja? Yang kedua, apakah perubahan melibatkan seluruh organisasi atau hanya terfokus pada satu kelompok atau proses yang sempit? Yang ketiga, berapa banyak orang dalam organisasi yang akan terlibat dan akan terpengaruh oleh perubahan tersebut. Terus di sini juga kita akan membahas mengenai level of change communication effort. Di sini ada beberapa level. Yang pertama ada level basic. Di sini level basic itu ada isinya seperti pesan-pesan strategis yang ditargetkan. Terus bagian satu arah. Terus dia tuh juga tanpa penilaian berkala. Contohnya seperti perubahan sederhana dalam kebijakan. Level yang kedua adalah level strategik. Di sini isinya berupa pesan strategis menggunakan semua media, tapi terutama mengandalkan pertemuan interaktif dengan program berkala dan penilaian kinerja. Contohnya seperti perubahan kompleks, terus sistem penghargaan di semua kelompok. Terus level yang terakhir adalah major change. Jadi di sini level lebih tinggi lagi. Di sini semua program strategis ditambah juga ada loka karya karyawan untuk mendefinisikan kembali kebiasaan kerja dan mengubah perilaku karyawan di semua tingkatan dengan umpan balik atau feedback dan penilaian program dan kinerja yang sering dilakukan.
Di sini tuh contohnya bisa dengan menggabungkan dua perusahaan atau merger, terus menggerakkan organisasi ke arah yang baru, atau mengembangkan produk atau mengenalkan layanan baru, seperti itu. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai Structuring a Communication Program for Major Change. Jadi di sini ada beberapa tahap. Yang tahap pertama adalah Design Change Communication Strategy and Plan. Jadi di sini juga ada beberapa inti, yaitu di sini ada yang namanya membentuk CCT atau Change Communication Team. Jadi tim ini tuh akan membantu dalam menganalisis kebutuhan dan mengimplementasikan program komunikasi perubahan. Selain membantu mengembangkan strategi, tim ini juga dapat berfungsi sebagai duta perubahan yang dapat menjangkau jauh dalam organisasi untuk memastikan pemahaman yang luas tentang pesan perubahan. Selanjutnya di sini juga ada menilai komunikasi yang sedang berlangsung di organisasi. Jadi di tahap ini kita bisa menentukan apakah mereka memiliki media atau forum yang saat ini untuk memastikan bahwa pesan perubahan itu akan mencapai target yang diinginkan oleh manajer. Terus yang terakhir, mengembangkan strategi komunikasi perubahan termasuk di media, pesan, dan lain-lain. Selanjutnya, tahap kedua yaitu adalah launch change communication and ensure employee understanding. Jadi di sini tuh juga ada beberapa lagi. Yang pertama, mengadakan pertemuan visi dan tujuan strategis. Jadi di sini tuh manajer akan mengadakan dan mengembangkan visi awal yang baru yang menangkap arah baru organisasi, tetapi ini juga bisa menjadi cara yang paling efektif. Jadi anggota organisasi bisa membangun pengembangan visi ke dalam proses perubahan dan menggunakan yang tentunya akan digerakkan oleh pemimpin. Di sini tuh kita membiarkan keterlibatan karyawan dalam penciptaan visi selama perubahan besar akan meningkatkan pemahaman dan penerimaan mereka terhadap arah baru dan apa arti perubahan bagi mereka gitu. Terus yang kedua, mulai kampanye pesan perubahan. Jadi setelah udah ada visi dan tujuan yang jelas, kampanye pesan perubahan pun bisa dimulai. Terus ada launch cascading employee change meeting. Jadi tujuan dari meeting ini tuh adalah untuk memastikan bahwa karyawan tuh benar-benar memahami pesan perubahan dan mengetahui apa artinya bagi mereka secara pribadi, serta bagaimana mereka harus melakukan pekerjaan mereka. Semua karyawan tuh perlu merasa menjadi bagian dari proses perubahan, dan semakin mereka dapat berkontribusi pada diskusi perubahan, semakin juga mereka akan mulai menginternalisasi perubahan yang diusulkan oleh manajer. Jadi di tahap yang terakhir atau tahap ketiga yaitu monitor result and make adjustments. Ini juga ada beberapa. Yang pertama, make adjustment in message and plan. Jadi di sini pemimpin perubahan tuh harus merencanakan untuk menghentikan terlebih dahulu dan mulai untuk menilai pemahaman karyawan. Di sini tuh ide yang baik yaitu dengan bisa juga mensurvey sebagian karyawan dan melakukan beberapa fokus kelompok yang direncanakan. Terus hasil survei tersebut akan membantu pemimpin perubahan menentukan apakah mereka tuh perlu membuat perubahan dalam pesan atau media lain atau apakah mereka melakukan pertemuan tambahan seperti itu. Terus selanjutnya ada continue to reinforce change message. Di sini pemimpin perubahan terus memperkuat pesan perubahan tersebut. Selanjutnya ada conduct job redefinition meetings. Di sini memungkinkan karyawan untuk memahami lebih baik bagaimana aktivitas pekerjaan spesifik mereka perlu berubah dalam organisasi yang sudah berubah tadi. Terus di sini juga bisa membantu karyawan untuk memahami perubahan tersebut. Terus selanjutnya ada measure result. Di sini tuh program tidak akan dinilai berhasil kecuali jika membuat perubahan atau perbedaan yang berarti tidak hanya bagi karyawan tetapi juga bagi organisasi secara keseluruhan. Komunikasi adalah kunci untuk memastikan bahwa organisasi itu melihat dan memahami perbedaan atau perubahan yang dibawa oleh perusahaan. Baik, setelah kita membahas bab mengenai selecting the best leadership style to connect with internal audience, kini kita akan melanjutkan materi ke bab selanjutnya, yakni mengenai leadership through effective external relations. Pada bab ini, kita akan membahas mengenai bagaimana kita dapat membentuk image yang positif, bagaimana kita bisa menghadapi media, dan bagaimana dalam menghadapi krisis komunikasi. Di sini saya mengutip quotes dari Warren Buffett yang berbunyi, "If you lose dollars for the firm, I will be understanding. If you lose reputation for the firm, I will be ruthless." Dari quote tersebut dapat diambil makna bahwa reputasi sebuah perusahaan atau organisasi sangatlah penting. Mengapa penting? Tentu sebuah organisasi ingin memiliki etos positif, yakni dengan external audience yang memandang organisasi tertentu sebagai organisasi yang terhormat, dapat dipercaya, dan beretika.
Dari sinilah penting untuk dapat memahami audiens eksternal dengan efektif untuk dapat mempermudah organisasi dalam mencapai tujuannya. Suatu perusahaan tentu memiliki divisinya masing-masing yang berkaitan dengan pihak eksternal dari perusahaan, seperti bagian periklanan, pemasaran, dan public relation. Sebagai pihak yang berkaitan langsung dengan pihak eksternal, divisi tersebut memiliki tugas untuk menyampaikan pesan secara efektif kepada pihak eksternal. Hubungan perusahaan dengan pihak luar sangatlah penting untuk dapat dimanage dengan baik, karena hal tersebut tentunya juga akan mempengaruhi etos internal maupun citra eksternal yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Untuk dapat memiliki hubungan eksternal yang baik dan efektif, tentu kita juga memerlukan strategi tertentu untuk dapat mencapainya melalui langkah-langkah yang terdapat pada gambar yang ada di layar. Yang pertama, mulai dari clarify the purpose and strategic objectives, kemudian identify major audience or stakeholders, kemudian create, refine, and test major message, kemudian select, limit, and coach the spokespersons, kemudian establish the most effective media or forums, kemudian ada determine the best timing, dan yang terakhir adalah monitor the results yang berasal dari feedback. Kita masuk ke langkah pertama, yakni clarifying purpose and strategic objectives. Pada intinya, pada langkah ini kita harus tentukan tujuan dan strategi apa yang akan kita gunakan agar dapat melakukan penyampaian pesan secara efektif. Idealnya, pada proses penyampaian komunikasi, perusahaan melakukan penyesuaian antara etos internal dan citra eksternal perusahaan yang bersifat konsisten dengan beberapa tema sentral yang meresapi semua aktivitas sehari-hari, serta situasi krisis yang mungkin timbul pada suatu perusahaan. Tema sentral tersebut biasanya direalisasikan dalam bentuk visi, misi, dan tujuan strategis perusahaan tersebut. Perusahaan dapat menggunakan logo, slogan, kop surat, card bisnis, situs web, blog, dan lain-lain untuk dapat memperkuat tema-tema yang dimiliki oleh perusahaan. Mungkin di sini logo dan slogan dianggap terlalu sederhana dan singkat untuk dapat menangkap keseluruhan tema perusahaan. Nah, di sini menjadi misi dari perusahaan untuk dapat mencerminkan kepribadian utama dari organisasi atau perusahaan yang dituangkan kepada logo dan slogan tersebut, sehingga pesan yang ingin disampaikan dapat tersampaikan dengan maksimal. Pesan organisasi kepada publik tersebut harus dilakukan dengan mencegah adanya kebingungan. Maka pesan yang dikomunikasikan dalam semua materi eksternal juga harus jelas dan konsisten. Nah, dengan landasan ini, perusahaan kemudian dapat membuat pesan khusus untuk acara tertentu atau event-event tertentu yang dapat disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Contohnya, mulai dari mengumumkan produk baru hingga menangani komunikasi krisis. Langkah selanjutnya adalah identifying major external stakeholders. Penting sekali bagi suatu organisasi atau perusahaan dapat mengidentifikasi stakeholders atau para pemangku kepentingan dari organisasi terkait. Para stakeholders tersebut merupakan semua pihak yang berkaitan dengan perusahaan, baik itu yang memiliki hubungan intens maupun cenderung tidak. Semua pihak harus dipertimbangkan karena stakeholders sejatinya merupakan audiens eksternal dari perusahaan yang dapat mempengaruhi atau membentuk image dari organisasi terkait. Nah, di sini saya memiliki beberapa contoh dari para stakeholders yang dimiliki oleh suatu organisasi. Contohnya seperti media, community, customers, investor, analis, partner, dan lain-lain. Setelah organisasi dapat mengidentifikasi pemangku kepentingannya, langkah yang harus dilakukan selanjutnya adalah organisasi perlu untuk menetapkan prioritas stakeholder yang ada. Penerapan prioritas ini ditujukan agar sesuai dengan tingkat kepentingan dan kemudahan untuk mencapai stakeholder tersebut yang disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Organisasi perlu untuk tetap berhati-hati dengan tidak mengecualikan audiens tertentu atau mengurangi inti penting pesan yang disampaikan. Dari adanya prioritas stakeholder ini perlu dilakukan untuk pendekatan perusahaan yang lebih terorganisir kepada para stakeholders-nya. Nah, dalam membuat prioritas ini terdapat beberapa bantuan yang dapat digunakan organisasi atau perusahaan untuk menyusunnya.
Nah, di sini saya memberikan beberapa contoh pertanyaan yang dapat digunakan untuk membantu dalam menyusun prioritas stakeholders, seperti siapa yang membentuk atau mempengaruhi opini bisnis atau komunitas, kemudian ada siapa yang memiliki tingkat tanggung jawab tinggi dalam masyarakat, kemudian siapa saja yang terlibat aktif dalam masyarakat, siapa yang paling untung atau rugi karena yang terjadi pada organisasi, dan siapa yang memiliki peran yang jelas dalam peraturan atau kebijakan yang mempengaruhi organisasi. Nah, 5 pertanyaan tadi merupakan contoh dari beberapa pertanyaan yang dapat digunakan organisasi dalam menyusun prioritas stakeholder-nya. Tentu pertanyaan tersebut akan disesuaikan kepada kebutuhan setiap organisasi. Selain list pertanyaan tadi, juga terdapat bantuan matriks yang seperti yang ada di layar, yang dapat digunakan organisasi atau perusahaan untuk bisa menyusun atau menganalisis prioritas dari stakeholders. Nah, di sini terdapat 4 pengelompokan. Yang pertama, stakeholders yang memiliki tingkat kepentingan rendah dan mudah untuk dicapai, stakeholders yang memiliki tingkat kepentingan yang rendah tetapi sulit untuk dicapai, kemudian stakeholders yang memiliki tingkat kepentingan yang tinggi tetapi mudah dicapai, dan stakeholders yang memiliki tingkat kepentingan tinggi dan sulit untuk dicapai. Nah, di sini mungkin saya memberikan salah satu contoh untuk stakeholders yang memiliki tingkat kepentingan tinggi tetapi sulit untuk dicapai, yaitu customer. Mengapa customer dianggap memiliki kepentingan tinggi dan sulit untuk dicapai? Untuk aspek kepentingan tinggi, karena customer merupakan salah satu pihak eksternal yang memiliki andil cukup besar terhadap feedback yang diperoleh oleh suatu organisasi atau perusahaan. Ketika pesan yang disampaikan oleh suatu perusahaan itu bersifat efektif dan penyampaiannya dengan baik, maka customer akan memberikan feedback yang baik pula, dan hal itu juga dapat membentuk image yang baik pula terhadap perusahaan atau organisasi. Namun apabila sebaliknya, apabila suatu organisasi tidak dapat menyampaikan pesan secara efektif, terlalu bertele-tele, dan tidak menyampaikan inti dari pesannya, maka mungkin customer memberikan feedback yang buruk sehingga memberikan reputasi yang buruk pula terhadap perusahaan atau organisasi tersebut. Langkah selanjutnya adalah creating the major message. Sekarang kita sampai pada langkah pembuatan pesan utama. Pembuatan pesan memerlukan kriteria tertentu agar pesan yang disampaikan dapat menjadi pesan yang efektif dan tersampaikan dengan baik. The 2013 Harris Reputation Question menemukan beberapa hal yang dapat mempengaruhi reputasi suatu perusahaan. Antara lain, terdapat outperforms, competition, admire and respect, trust the company, plays a valuable social role, good company to work for, and good feeling about the company. Nah, hal-hal tersebut seperti salah satunya good feeling about the company secara umum dipengaruhi oleh aksi yang dilakukan suatu organisasi atau perusahaan, tetapi tidak lupa juga tergantung oleh pesan yang diterima oleh para audiens eksternal yang nantinya akan membentuk image dari suatu organisasi itu sendiri. Maka dari itu diperlukan penyampaian pesan yang efektif dan berkualitas agar terbentuk reputasi organisasi yang baik pula. Berbeda dengan pesan untuk audiens internal, pesan untuk audiens eksternal bersifat lebih rentan terhadap gangguan dan hambatan karena organisasi atau perusahaan itu sendiri pada dasarnya tidak dapat mengontrol gangguan yang tiba-tiba muncul dari luar. Yang dapat dilakukan perusahaan adalah mencegahnya dengan memastikan pesan bagi audiens eksternal terhindar dari gangguan dengan membuat pesan yang memenuhi beberapa kriteria berikut. Kriteria yang pertama adalah honest atau kejujuran. Suatu perusahaan akan lebih kehilangan reputasinya apabila terbukti berkata tidak sesuai dengan fakta yang ada, daripada harus mengatakan suatu kebenaran yang mungkin sebenarnya kurang menyenangkan. Akan tetapi, kejujuran itu harus ditanamkan dalam setiap proses komunikasi yang ada untuk dapat memperoleh trust dan good image dari audiens eksternal. Kriteria yang kedua adalah clear. Di sini perusahaan atau organisasi harus memastikan pesan yang disampaikan secara jelas, seperti pesan inti apa yang ingin disampaikan, apa tujuan ingin menyampaikan pesan tersebut, sehingga audiens eksternal dapat dengan mudah menangkap maksud inti dari pesan yang ingin disampaikan. Kriteria yang ketiga adalah konsisten. Bukan berarti konsisten
itu dalam setiap pesan yang ingin disampaikan harus pesan dalam berbentuk yang sama, tetapi dapat disesuaikan dengan kebutuhan dengan tetap menjaga inti pesan yang dapat disampaikan. Kata-kata harus ditargetkan untuk audiens tertentu dan mungkin sedikit berbeda atau penekanannya mungkin bergeser untuk mengakomodasi kebutuhan dan minat yang berbeda-beda terhadap pemangku kepentingan berbeda juga, tetapi pesan inti harus tetap sama. Kriteria yang keempat atau yang terakhir adalah meaningful. Di sini artinya adalah harus bermakna lugas dan terhindar dari makna ambigu. Seringkali perusahaan atau organisasi menghaluskan pesan yang disampaikan agar tidak bermakna negatif, tetapi kadang malah menghilangkan makna inti dari pesan tersebut. Diperlukan penyusunan pesan yang lugas dengan memuat tujuan inti pesan agar dapat dipahami dengan mudah dan terhindar adanya miskonsep atau kesalahpahaman. Nah, setelah pesan untuk audiens eksternal telah disusun, pemimpin perlu meluangkan waktu untuk memastikan bahwa semua pesan itu masuk dalam kriteria yang ada tadi, seperti jujur, jelas, konsisten, dan bermakna. Waktu yang dihabiskan di awal akan sepenuhnya dibenarkan jika menghindari kebingungan atau komunikasi negatif kepada pemangku kepentingan manapun. Karena apabila pesan yang disampaikan ternyata tidak memenuhi kriteria yang disebutkan tadi, pada akhirnya reputasi organisasilah yang akan menanggungnya. Dan mencoba untuk memperbaiki kesalahpahaman atau citra negatif adalah jauh lebih sulit daripada menghabiskan waktu di muka untuk berkomunikasi dengan semua pemangku kepentingan secara efektif. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selamat pagi. Saya akan melanjutkan presentasi kelompok sebagai berikut. Selanjutnya yaitu select, limit, and coach the spokesperson. Terdapat 3 aturan utama dalam bagian ini. Pertama, they must be at the right level for the problem. Maksudnya, yaitu jika seseorang itu berpangkat tinggi atau mempunyai jabatan yang tinggi untuk pesan yang akan disampaikan, itu bisa menandakan bahwa masalah yang dibahas penting atau serius. Lalu apabila itu berpangkat rendah atau low ranking begitu, itu bisa menandakan bahwa organisasi tidak melihat masalah sebagai sesuatu yang penting. Yang kedua yaitu they must project a positive ethos. Kredibilitas seseorang itu seharusnya lebih tinggi dari celaan dia atau reproach. Ethos berhubungan erat dengan bagaimana orang tersebut muncul ke publik dan apa perannya dalam situasi tersebut. Misalnya ketika terjadi reruntuhan bangunan, insinyur lebih tahu atau lebih paham akan penyebab atau masalah mekanisnya, ataupun tenaga medis akan memiliki jawaban yang lebih kredibel tentang cedera yang dialami oleh korban. Ketiga yaitu they should have preventive media training. Mengapa gitu? Beberapa organisasi memberikan pelatihan formal kepada karyawannya yang mungkin akan tampil di media atau publik. Berbicara di depan umum memerlukan latihan pastinya agar lancar dan percaya diri atau tidak kaku. Selanjutnya yaitu establish the most effective media or forum. Hal ini penting untuk memutuskan media atau forum yang efektif untuk memastikan menjangkau stakeholder yang dituju. Biasanya organisasi menggunakan beberapa media untuk menggapai atau meraih audiens eksternal, tergantung pada seberapa penting peristiwa komunikasi. Contoh media seperti microblogs, bisa seperti Twitter, blogs, press release, dan social network. Setiap media memiliki karakteristik dan keterbatasan masing-masing seperti social network yang bisa membangun reputasi brand itu sendiri, tetapi jika tidak dipertahankan gitu, dapat merusak reputasi dari brand itu sendiri. Selanjutnya yaitu bagian determine the best timing atau menentukan waktu yang tepat. Waktu itu penting atau timing is critical. Ketika organisasi memiliki waktu untuk mengembangkan strategi komunikasi untuk mengkomunikasikan pesan eksternal, seperti dalam pengumuman produk atau pengumuman lainnya yang dapat mempengaruhi pemangku kepentingan eksternal, mereka perlu mempertimbangkan konteksnya dan begitu juga waktunya. Misalnya, di Amerika atau budaya luar negeri sana, perusahaan meluncurkan produk tanggal 1 April. Tetapi dengan budaya yang ada di sana, banyak yang mengira bahwa apa yang dilakukan perusahaan itu tipuan atau budaya April Mop gitu.
Selanjutnya yaitu monitoring the result atau memantau hasil dari organisasi. Organisasi perlu memantau reputasi mereka secara berkala, tetapi mereka juga perlu mengukur secara khusus dampak pesan sehari-hari dan pesan utama terhadap organisasi mereka. Dengan menggunakan komunikasi elektronik dan media sosial seperti saat ini, biasanya memangkas waktu menjadi lebih cepat. Organisasi atau perusahaan perlu mengukur hasil dari aktivitas hubungan publik mereka dan reputasi mereka. Organisasi atau perusahaan perlu untuk menetapkan prosedur untuk sering memonitor web tentang mereka atau memonitor web conversation melalui blog, sumber berita online, dan tergantung atau depend on produk mereka atau layanan yang mereka tawarkan. Kuncinya yaitu being proactive, anticipating responses, dan planning ahead for what, when, and how monitoring will occur, atau menjadi proaktif, mengantisipasi respons, dan merencanakan tentang apa, kapan, dan bagaimana pemantauan akan terjadi. Selanjutnya, presentasi akan dijelaskan oleh teman saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai building and maintaining a positive reputation. Ada sebuah perkataan dari Lee and Bernoff yang ditulis pada buku Groundswell. Your brand is whatever your customers say it is. And in the groundswell where they communicate with each other, they decide. Yang artinya, customer adalah penentu dari arah groundswell ini berada gitu. Jadi, mengapa sih kita perlu menciptakan dan mempertahankan reputasi positif? It is actually very simple. Keeping everyone happy, including public, stakeholders, employee, dan customers. Bagaimana caranya kita bisa menciptakan dan mempertahankan reputasi yang positif ini? Berdasarkan buku Reputation, Realizing Value from the Corporate Image by Charles Farnburn, kita perlu membuat kampanye. Kita juga perlu membuat program yang menunjukkan kualitas produk dan customer service kita. Selain itu, kita juga perlu memonitor behavior karyawan, menunjukkan kepekaan terhadap lingkungan, dan memaintain public relation dan internal communication pada perusahaan. Dan kita juga perlu mengingat adanya corporate citizenship, bagaimana sebuah perusahaan atau company itu bertindak dalam sebuah lingkungan negara, atau bagaimana corporate itu dapat berdampak negatif atau positif pada di lingkungan yang dimana ia itu berada, begitu. So, apa yang dibutuhkan untuk memaintain dan menciptakan positive reputation tersebut? Tentunya kita perlu memprioritaskan pada customer service. Kebutuhan customer akan selalu menjadi prioritas dan menjadi hal yang perlu kita perhatikan. Selain itu, perlu adanya one unified message. Apa maksudnya? Dalam sebuah perusahaan harus ada satu visi misi yang sama untuk sebuah perusahaan dari employee dan leadernya itu, sehingga mereka memiliki kesamaan dalam bertindak. Selain itu, one unified message itu tidak bisa berdiri sendiri. Tentunya ia memerlukan komitmen dari employee dan para leader. Terakhir yang tidak kalah penting adalah strategies for external affairs. Apa maksudnya? Jadi, kita itu perlu mempunyai strategi yang tepat dan ampuh dalam menghadapi affairs atau urusan dengan pihak-pihak eksternal, seperti contohnya pada media, brand ambassadors, dan lain-lain. Kita bisa mengambil contoh yang baik dari Amazon. Amazon adalah salah satu perusahaan jasa ekspedisi terbaik di dunia, terbaik dan terbesar. Ranked in the top 5 and 5 of the 6 dimensions of reputation. Ia memiliki prestasi 100% rating positif dengan variabel yang berhubungan dengan trust. Artinya, customers memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap Amazon. Amazon juga memiliki top rating di products and services. Artinya, ia menunjukkan keseriusannya dalam customer service dan dalam bagaimana ia menawarkan produk dan jasanya. Selain itu, Amazon juga memiliki pembicaraan atau testimoni yang positif dari publik. Ketika customer kita memiliki
pengalaman yang bagus, customer service yang bagus, pembicaraan positif ini akan terjadi dengan sendirinya. Selain itu, Amazon juga dinilai memiliki emotional appeal dan hal itu membantu dalam membangun koneksi yang bersifat intim dan pribadi dengan publik. Working with the news media. Bentuk reputasi yang baik sebuah organisasi tidak hanya melibatkan pemimpin dan anggota dalam sebuah organisasi saja, tetapi juga membutuhkan pihak eksternal lainnya seperti media. Nah, seperti yang kita tahu bahwa beberapa organisasi terkadang melakukan kesalahan sehingga mencoreng reputasi organisasi tersebut. Nah, maka dari itu menjalin kerjasama dengan media merupakan hal yang sangat penting untuk memperbaiki reputasi organisasi tersebut. Terjalinnya hubungan yang baik dengan media dapat memungkinkan sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang lebih besar dan menjangkau audiens yang lebih luas. Nah, selanjutnya, ada pun 3 tahapan yang perlu kita perhatikan dalam mempersiapkan dan menyampaikan wawancara dengan media. Tahap pertama yaitu persiapan. Persiapan yang baik merupakan kunci untuk wawancara yang efektif. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita juga harus mempersiapkan strategi sebelum berlangsungnya wawancara. Strategi ini mencakup deskripsi dan pemahaman tentang konteks wawancara, sasaran audiens, tujuan, dan pesan utama yang disampaikan. Tahapan kedua ini merupakan tahap saat berlangsungnya wawancara. Perlu diketahui bahwa proses berlangsungnya sebuah wawancara ini sangatlah beragam. Jika wawancara melalui telepon, maka jawaban atau tanggapan yang kita sampaikan harus jelas dan ringkas agar reporter lebih mudah menangkap jawaban yang kita sampaikan. Selain itu, selain melalui telepon tadi, kita juga bisa melalui konferensi pers di mana orang yang diwawancarai akan mempersiapkan pernyataan untuk disampaikan. Ketika melalui cara ini, maka kita juga harus bersiap untuk menjawab setiap pertanyaan yang mungkin muncul saat berlangsungnya konferensi pers. Tahapan ketiga ini merupakan tahapan setelah terjadinya proses wawancara yang telah dilakukan. Nah, setelah wawancara, pihak yang diwawancarai ini bisa meninjau kembali laporan yang telah ditulis oleh reporter sebelum mereka merilisnya. Ucapan terima kasih kepada reporter juga seharusnya kita sampaikan karena sebagai bentuk rasa terima kasih atas kerjasama yang dilakukan dan agar tercipta hubungan yang baik di antara kedua belah pihak. Nah, yang terakhir adalah handling crisis communication. Suatu waktu, suatu ketika sudah pasti organisasi atau perusahaan akan mengalami situasi krisis dan perusahaan tersebut harus mengelola krisis tersebut dengan baik. Salah satunya itu dengan cara komunikasi krisis. Dan biasanya situasi yang melibatkan komunikasi krisis ini melibatkan suatu peristiwa ataupun rangkaian peristiwa yang spesifik, tidak terduga, bahkan bersifat tidak rutin yang menciptakan sebuah ketidakpastian dan juga ancaman terhadap tujuan perusahaan. Jika suatu perusahaan itu sudah membina hubungan yang baik dan juga memelihara hubungan yang baik dengan media maupun pemangku kepentingan lainnya, pengelolaan krisis mungkin akan berjalan lebih mudah. Karena bagian penting dari perencanaan krisis itu memerlukan identifikasi pemangku kepentingan sebelum krisis dan juga membina hubungan yang positif terhadap kelompok-kelompok tersebut, misalnya kepada media, publik, maupun pemangku kepentingan lainnya. Dan kepemimpinan organisasi itu harus memainkan peran yang fundamental terkait membangun nilai terhadap pemangku kepentingan utama sebelum krisis maupun setelah krisis tersebut terjadi. Dan perusahaan itu harus dapat merespons situasi krisis dengan baik, bisa dengan panduan berikut ini. Yang pertama itu adalah mengembangkan komunikasi krisis umum dan mengkomunikasikannya. Organisasi itu harus mempersiapkan risiko mereka dalam menghadapi krisis, dan juga mereka harus mempersiapkan tenaga kerja atau karyawan yang mereka punya dengan pengetahuan-pengetahuan supaya mereka siap ketika terjadi krisis untuk mengimplementasikan rencana krisis mereka. Yang kedua, tanggapi dengan cepat begitu krisis terjadi, sebab beberapa jam pertama itu sangat penting dan organisasi itu harus melakukan rencana yang sudah mereka buat
untuk menghadapi krisis, pakar komunikasi organisasi juga harus siap untuk membuat blog, ataupun membuat tweet, ataupun membuat pesan yang berisi informasi yang diinginkan oleh publik terkait dengan krisis tersebut. Yang ketiga adalah memastikan organisasi memiliki orang yang tepat dan siap dalam merespon krisis dengan cara yang sama. Krisis itu mengharuskan para pemimpin organisasi untuk merespon krisis tersebut. Dan eksekutif itu juga harus dilatih untuk menanggapi media maupun krisis dalam situasi apapun. Dan mereka juga harus siap untuk menerima tanggung jawab dalam mengimplementasikan rencana krisis yang telah dibuat sebelumnya. Selain itu, juru bicara juga harus dapat terlihat ataupun dapat diakses oleh media maupun publik ketika krisis terjadi, serta juga harus menyampaikan informasi ataupun pesan yang konsisten. Jadi semua itu harus melakukan hal yang sama dan juga pesan yang harus disampaikan juga sama. Kemudian yang keempat adalah memahami audiens dan mencoba melihat krisis dari sudut pandang mereka. Jadi perusahaan itu tidak hanya melihat krisis dari sudut pandang mereka, tetapi juga harus melihat dari sudut pandang audiens. Apa yang mereka inginkan, ataupun apa yang mereka butuhkan terkait informasi-informasi krisis tersebut, ataupun apa yang akan menjadi perhatian utama mereka. Dan para pemimpin itu juga harus terfokus pada fakta-fakta kejadian, tapi juga harus mempertimbangkan dari sisi audiens. Jadi fakta-fakta tersebut juga penting, tetapi informasi yang menyentuh perasaan dari kedua belah pihak juga penting supaya tidak terjadi konflik yang lainnya. Nah, yang berikutnya, yang kelima adalah menyadari dan memanfaatkan nilai dari web dan juga media sosial. Sebab penggunaan web atau media sosial selama krisis itu penting, dan wartawan serta publik bahkan karyawan itu biasanya mengakses web ataupun media sosial yang terkait dengan organisasi untuk melihat atau mengetahui informasi terkait krisis dari organisasi tersebut. Oleh karena itu, setiap rencana komunikasi krisis itu penting bagi organisasi menggunakan web sebagai pusat krisis komunikasi virtual untuk audiens internal maupun audiens eksternal, dan memastikan pesan yang dikirim ke media sosial tersebut itu tepat gitu. Yang keenam adalah meninjau kembali rencana komunikasi krisis, sebab dalam krisis situasi maupun orang-orang itu seringkali berubah. Jadi organisasi harus siap untuk meninjau kembali rencana mereka dan merevisi jika diperlukan. Dan setiap perubahan besar dari rencana mereka harus dikomunikasikan kepada karyawan supaya nantinya langkah yang mereka ambil itu tepat dan konsisten. Yang ketujuh adalah memantau liputan media untuk melihat respon publik. Jadi organisasi itu harus memantau blog, Twitter, atau jejaring media sosial lainnya untuk mengumpulkan apa sih yang sedang hits di media saat ini, dan juga untuk mengukur respon dari publik atas pesan-pesan atau informasi yang telah mereka sebarkan gitu. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah melakukan evaluasi pasca krisis. Jadi setelah krisis terjadi dan setelah krisis terkendalikan, perusahaan itu atau organisasi tidak semata-mata sudah meninggalkannya begitu saja, tetapi juga harus melihat secara kritis apakah rencana mereka berhasil ataupun tidak berhasil, dan mereka juga harus mengambil pembelajaran atau hal-hal yang dapat digunakan untuk improvisasi di masa depan jika ada krisis yang terjadi. Dan organisasi juga perlu mengembangkan strategi untuk bergerak maju dan juga mengkomunikasikannya dengan cepat setelah krisis itu terkendali dengan baik. Nah, Lou Gerstner dalam bukunya yang berjudul Who Says Elephant Can Dance itu menuliskan bahwa
Jadi pasti akan selalu ada krisis, dan tugas dari CEO itu mendefinisikan dan mengkomunikasikan krisis tersebut, seberapa besar keparahannya dan juga bagaimana dampaknya terhadap perusahaan. Penting pula bagi CEO itu harus dapat mengkomunikasikan bagaimana krisis tersebut harus diselesaikan, bagaimana strategi baru mereka maupun bagaimana model bisnis baru mereka dan juga bagaimana kebudayaan baru mereka. Dan setiap organisasi itu harus memiliki rencana komunikasi, sebab jika tidak punya dan krisis itu sudah terjadi, itu akan sangat terlambat untuk mempersiapkan rencana-rencana komunikasi krisis. Jadi mereka harus mempersiapkannya, dan ketika krisis tersebut terjadi di jam-jam awal, itu mereka harus melakukan rencana-rencana krisis tersebut dan mengelolanya dengan baik. Kemudian juga setiap orang itu harus bergerak dengan cepat, dan jika tidak itu maka reputasi perusahaan akan dipertaruhkan, dan jika reputasi tersebut sudah terlanjur terdampak, mungkin saja akan sulit untuk diperbaiki. Dan saat ini juga publik, media maupun pemangku kepentingan lainnya itu menunjukkan mengharapkan perusahaan itu menunjukkan tanggung jawab sosial dan juga harus berperilaku etis dalam melakukan segala kegiatan baik dalam internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Jadi, setiap pemimpin itu harus menyadari bahwa reputasi perusahaan atau organisasi mereka itu bergantung pada etos kerja internal mereka dan juga persepsi dari publik, dari banyak pemangku kepentingan yang melihat mereka dari sisi eksternal, seperti itu. Mungkin sekian presentasi dari kami kelompok 6. Terima kasih telah menyimak presentasi kami. Selamat siang dan sampai jumpa.